Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi dengan judul Analis Emiten Syariah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Salah satu tugas memenuhi tugas UAS mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu kita Bapak Supari. Oke, di sini saya berdua, saya sendiri Budi Fadilah dan rekan saya Silvina Sadatul Adimah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Kak Silvina, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum membahas lebih jauh mengenai status syariahnya, terlebih dahulu kita akan mengenali profil dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, di mana ICBP ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan juga minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini juga bagian dari grup Indofood yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik di dalam maupun luar negeri. Produk-produknya ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya ada Indomie sebagai produk mie instan, kemudian Popmie, Citato, Kitela, hingga produk susu seperti Indomilk. Selain memasarkan produknya di Indonesia, ICBP juga telah melakukan ekspor ke berbagai negara dan hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Kemudian dari segi keunggulan lain dari ICBP juga, ICBP ini mempunyai kualitas produknya yang sangat konsisten. Kemudian inovasinya yang terus dilakukan serta merek-merek yang sudah dipercaya oleh masyarakat sehingga faktor-faktor yang tadi itu bisa membuat kinerja perusahaan relatif stabil dan menjadi salah satu emiten yang cukup diminati oleh investor. Kemudian di slide selanjutnya ini kita masuk pada alasan mengapa ICBP termasuk ke dalam saham syariah, di mana ICBP ini tercatat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang artinya perusahaan telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa alasan utama mengapa ICBP ini memenuhi kriteria tersebut, di mana yang pertama, kegiatan usaha perusahaan bergerak di bidang produksi makanan dan juga minuman yang pada dasarnya ini merupakan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak menjalankan usaha yang dilarang dalam Islam seperti perjudian, kemudian minuman keras, riba, maupun usaha lain yang mengandung unsur goror dan maisir. Kemudian yang ketiga, kondisi dari keuangan perusahaan juga ini harus memenuhi rasio keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh OJK dan juga mengacu pada fatwa DSN MUI, di mana rasio tersebut juga berkaitan dengan penggunaan utang berbasis bunga dan pendapatan yang berasal dari aktivitas non halal agar tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Nah, karena memenuhi seluruh persyaratan tersebut, maka saham ICBP ini dapat diperdagangkan di pasar modal syariah dan juga menjadi salah satu alternatif investasi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikianlah investor ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperoleh ketenangan karena dana yang diinvestasikan ini ditempatkan pada perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait analisis fundamental dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, di mana analisis fundamental ini adalah metode untuk menilai kondisi dan juga nilai suatu perusahaan berdasarkan kinerja bisnis dan juga keuangannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah perusahaan ini memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang. Kemudian ICBP juga memiliki fundamental yang kuat karena didukung oleh beberapa faktor, di mana yang pertama perusahaan ini memiliki eh,
merek-merek yang sangat dikenal masyarakat seperti yang tadi Indomie, Popmi, Citato, Kitela, dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan merek inilah yang membuat produk ICBP ini memiliki pelanggan yang loyal. Kemudian yang kedua, ICBP memiliki pangsa pasar yang luas. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara melalui kegiatan ekspor. Kemudian yang ketiga, permintaan terhadap produk makanan dan juga minuman ini cenderung tetap tinggi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, dari kondisi tersebutlah dapat kita simpulkan bahwa ICBP ini memiliki prospek bisnis yang baik dan juga berpotensi terus berkembang dalam jangka panjang. Maka dari itu, perusahaan ini pun menjadi salah satu emiten yang menarik bagi investor, khususnya investor syariah. Kemudian selanjutnya kita melihat perkembangan pendapatan dan juga laba bersih ICBP selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan data yang ditampilkan di sini, pada tahun 2022, perusahaan ini mencatat pendapatan sebesar 64,80 triliun dengan laba bersih sekitar 7 triliun. Kemudian pada tahun 2023 pendapatan ini meningkat menjadi 67,91 triliun walaupun laba bersihnya sedikit turun menjadi 6,99 triliun, tapi penurunannya ini sangat kecil sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini tetap mampu menjaga profitabilitasnya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2024 pendapatan kembali meningkat menjadi 72,60 triliun sedangkan laba bersihnya naik menjadi 7,08 triliun. Nah, dari data tersebutlah kita bisa lihat bahwa pendapatan ICBP ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk-produknya masih tinggi dan strategi bisnis perusahaannya pun berjalan dengan baik. Sementara itu dari laba bersih tetap stabil di kisaran 7 triliun. Stabilnya laba ini pun menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan biaya operasional sekaligus mempertahankan keuntungan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat rasio keuangan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan di mana rasio pertama adalah IPS atau per share, yaitu laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Pada ICBP, nilai IPS ini sebesar 607 per saham, yang artinya setiap lembar saham mampu menghasilkan laba sebesar 607 rupiah. Nilai IPS yang cukup tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Rasio kedua adalah ROE atau Return of Equity, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Jadi nilai ROI ICBP ini sebesar 10,56% yang artinya dari setiap 100 modal pemegang saham perusahaan mampu menghasilkan sekitar 10,56 rupiah nilai 10,56 rupiah. Dan nilai ini pun menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup efektif dalam mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Dan berdasarkan kedua rasio yang tadi disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ICBP ini memiliki kinerja keuangan yang baik juga, di mana perusahaan mampu menghasilkan laba yang stabil serta memanfaatkan modal secara cukup efisien sehingga menjadi salah satu indikator positif bagi calon investor. Kemudian untuk selanjutnya terkait hasil analisis fundamental yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kak Rifki, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hasil analisis fundamental. Hasil analisis fundamental ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP ini memiliki kondisi keuangan yang sangat stabil atau baik karena pendapatan perusahaan terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir ini, mulai dari 2022, 2023 sampai 2024. Dari eh, sisi rasio keuangan sekitar 607 rupiah per saham itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik bagi pemegang saham. Nah, berdasarkan hasil nilai analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa saham ICBP ini layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi jangka panjang
karena didukung oleh kinerja keuangan yang sehat, posisi pasar yang kuat, serta kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi pertumbuhan pendapatan yang konsisten, laba yang stabil, serta rasio keuangan yang positif menunjukkan bahwa ICBP ini memiliki kondisi keuangan yang baik dan prospek usaha yang menjanjikan. Slide berikutnya mengenai analisis teknikal. Analisis teknikal ini berdasarkan indikator moving average harga saham ICBP masih berada dalam tren karena posisinya berada di bawah garis MA sehingga belum menunjukkan sinyal beli yang kuat. Analisis teknikal saham PT Indofood CBP sukses makmur ini dilakukan menggunakan indikator moving average yaitu atau MA untuk melihat arah pergerakan harga saham dalam suatu tahun terakhir. Berdasarkan pergerakan saham, terlihat bahwa ICBP mengalami tren penurunan dari keuangan kisaran 10.900 per saham pada pertengahan 2025 hingga berada di sekitar 66.600 per saham pada pertengahan tahun 2026 ini. Nah, posisi harga yang masih berada di bawah garis moving average ini menunjukkan bahwa tren jangka menengah masih cenderung berselisih atau melemah. Kondisi ini menandakan bahwa tekanan jual nasi lebih dominan dibandingkan tekanan beli. Nah, meskipun demikian, penurunan harga saham tidak selalu mencerminkan memburuknya kondisi perusahaan karena secara fundamental ICBP ini masih memiliki kinerja yang cukup baik. Dengan demikian, investor juga jangka panjang juga dapat menjadikan kondisi ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengembalian tren yang lebih kuat melalui pergerakan harga yang kembali berada di atas garis moving average. Oke, selanjutnya, nah kesimpulan. Rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi untuk saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah hold, yaitu rekomendasi yang didasarkan pada kondisi fundamental perusahaan yang masih kuat, yang terlihat dari pertumbuhan pendapatan yang konsisten, laba bersih yang meningkat ataupun stabil, serta nilai IVS dan ROI yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, selain itu ICBP juga termasuk dalam daftar efek syariah sehingga sesuai bagi investor yang ingin berinvestasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Namun dari sisi teknikal harga saham ICBP masih berada di bawah garis moving average yang menunjukkan bahwa tren pergerakan saham masih cenderung melemah dan belum memberikan sinyal kenaikan yang kuat. Oke, selanjutnya kesimpulan. ICBP ini merupakan emiten syariah dengan fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang positif. Meskipun tren harga saham masih melemah, perusahaan tetap layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada yang mau bertanya dan lain sebagainya, silahkan boleh di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.